hari ini kita akan belajar dari tema besar yang sudah diberikan di depan tentang Let Thy Will Be Done on Earth. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang Let Thy Will Be Done on Earth, biarlah kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti di surga. Maka seharusnya kita memahami konsep Taman Eden. Kita Kejadian pasal 1 dan 2 is the perfect life, kehidupan yang sempurna, yang Tuhan mau, yang Tuhan ciptakan. Bumi diciptakan oleh Tuhan bukan karena dia nganggur, bukan karena Allah kurang kerjaan, tidak. Bumi diciptakan oleh Tuhan sebagai perluasan kerajaannya, supaya bumi ini penuh kemuliaannya, dan bumi ini akan mencerminkan apa yang terjadi di surga. Dan bumi yang seperti yang terjadi di surga adalah bumi ketika Eden itu diciptakan, sebelum kejatuhan manusia. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, pada waktu itulah citra dan gambar dari surga itu hilang. Di pasal 3 dikatakan bahwa semula tumbuh-tumbuhan yang begitu luar biasa bagi manusia mulai menumbuhkan semak-semak, mulai menumbuhkan duri dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beri kehidupan yang sempurna di Eden itu berubah seketika. Manusia yang semula seharusnya tidak banting tulang untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya, pada hari itu langsung dibalik oleh Tuhan, bahwa dengan susah payah engkau akan mencukupkan segala kebutuhanmu, dengan susah sakit penyakit engkau akan melahirkan anak-anakmu. Semula itu tidak pernah terjadi, karena di surga tidak ada sakit penyakit. Hubungan antara Allah dengan manusia begitu sempurna, kedekatan mereka dengan Allah begitu sempurna. Relasi antara Allah dengan manusia tidak ada hambatan. Tapi begitu dosa terjadi, gambaran surga itu hilang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di Kejadian pasal 1 ayat 26 dia berkata, let them have dominion, biarlah mereka berkuasa atas binatang-binatang lapang, rayap, burung-burung dan semua yang ada pada waktu itu. Maka pada waktu itu Allah menarik pemerintahan itu dari diri kita. Kalau kita bertanya, salahkah orang Kristen jika tidak berdoa? Maka lihat konsepnya di Kejadian pasal 1. Orang Kristen itu berdoa, dasarnya di mana? Lalu ketika Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, apa artinya? Dan apa hubungannya dengan Kejadian pasal 1 ayat 26? Ketika Allah berkata bahwa biarlah mereka berkuasa atas ini, itu, dan lain sebagainya, artinya Allah sharing kekuasaannya, sharing power, sharing authority, sharing otoritasnya, dan diberikan kepada manusia. Ketika manusia diberikan otoritas, berarti dia berhak dong mengelola. Benar nggak? Ketika manusia kemudian tidak meminta surga intervensi atas apa yang dikerjakan, salah nggak dia? Halo? Tuhan sudah bilang, kamu yang atur ini semua ya, gitu. Kamu yang atur semua ini ya, gitu. Lalu ketika manusia tidak minta lagi surga untuk intervensi, salah nggak manusia? Halo? Enggak berdosa kalau enggak berdoa. Kenapa? Karena sharing sudah diberikan oleh Allah, otoritas itu sudah diberikan kepada. Tapi dengan catatan bahwa selama engkau berusaha, doa itu adalah permintaan kepada surga untuk mengintervensi hidup kita, untuk mengintervensi keluarga kita. Doa itu adalah permintaan kita kepada surga untuk dia masuk dan mengambil alih seluruh apa yang ada pada kita. Selama engkau tidak meminta surga untuk ambil alih, engkau akan berusaha dengan kekuatanmu, engkau akan berusaha dengan kemampuanmu, dengan hikmatmu, dan engkau akan gagal. Jadi salah nggak kalau nggak berdoa? Nggak salah. Tapi engkau akan berusaha dengan kemampuanmu tanpa intervensi surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya ketika pemerintah itu dicabut dari manusia, Yesus ngomong dalam doanya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu sebabnya dalam Yesaya pasal 9 dikatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di mana katanya? Di atas. Siapa yang membawa pemerintahan itu kembali ke bumi? Yesus. Konsep kehidupan di Eden itu berbicara tentang kehidupan yang sempurna yang Allah ciptakan untuk bumi, dan bumi seharusnya seperti itu.
Seluruh insan yang ada di bumi ini harus mencerminkan karakter Kristus, karakter surga. Tapi karena dosa kemudian hancur. Lalu kita lihat dalam Kejadian pasal 2 pasal terakhir, di situ dituliskan oleh Alkitab, kehidupan tanpa cacat dan celah kembali diturunkan oleh Allah dari tahtanya yang Maha Kudus. Yerusalem baru itu adalah Eden yang baru. Dengan kata lain bahwa Eden pertama dan Eden kedua yang terakhir ini berbicara tentang konsep Allah tentang bumi. Allah ingin mengembalikan kembali Eden itu seperti semula. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan itu kemudian gagal, Bapak Ibu. Tetapi Yesus datang untuk mempersiapkan satu generasi yang siap masuk ke Eden yang baru. Jadi hanya ada 4 pasal di dalam Alkitab itu yang kehidupan tanpa dosa. Pasal 1, 2 Kejadian, dan Wahyu pasal 2 pasal terakhir. Itu kehidupan tanpa dosa di Alkitab. Selebihnya itu berbicara tentang dosa. Jadi apa artinya kemudian ketika kita belajar dari firman Tuhan, let thy will be done on earth. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Eden yang pertama itu hilang, gambaran kehidupan surgawi itu hilang, dan kemudian di akhir dari Alkitab kita bicara tentang bahwa Eden yang baru akan Tuhan kasih kembali. Itu artinya berbicara tentang dari Kejadian pasal 3 dan seterusnya sampai menjelang 2 pasal terakhir dari Wahyu, bicara tentang konsep upaya kerajaan surga mengembalikan Eden itu. Paham Bapak? Segala upaya Allah kerjakan untuk mengembalikan Eden itu ke bumi. Maka di dalam konsep upaya Allah mengerjakan segala sesuatu ada agenda yang Tuhan kerjakan. Sayangnya hari ini banyak umat Tuhan, gereja-gereja yang memberitakan firman Tuhan secara terpisah, tidak melihat gambaran besar dari Alkitab kita, yang menjadikan kemudian Alkitab kita ini seperti buku motivasi penuh inspirasi, tetapi keluar dari arah dan tujuannya. Kita memberitakan secara terpisah tanpa melihat keseluruhan gambaran dari Alkitab ini. Gambaran Alkitab itu berbicara tentang kemuliaan surga dinyatakan di bumi. Maka segala sesuatu ketika gambaran surga itu hilang, itu berbicara tentang upaya untuk mengembalikan surga, gambaran surga itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berpikir kemudian bahwa surga itu nanti akan ada di atas, Yerusalem baru itu akan ada di atas. Tidak. Di situ dikatakan, lalu aku melihat Yerusalem baru, kota yang kudus itu turun dari mana katanya? Tahta Allah yang maha kudus. Jadi turun ke mana dia? Ada penafsir mengatakan bahwa Eden yang baru itu akan kembali. Kita akan memerintah di sini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita salah memahami peta kerajaan Allah, ketika kita, ini agak lama ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu, kalau tadi saya masih kejar-kejaran dengan waktu, hari ini lebih jelas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita memahami peta kerajaan Allah itu, kita akan bisa melihat konsep kerajaan Allah satu demi satu. Contoh, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah yang semula Allah adalah pengajar, lalu dia menggunakan kemudian dari garis patriarkal, dari kaum laki-laki untuk mengajar, kemudian dia menggunakan nabi-nabi, kemudian dia menggunakan yang lain-lainnya, kemudian dia pada akhirnya mengirim putra tunggalnya Yesus Kristus, berbicara tentang upaya Allah terus untuk mengembalikan karakter manusia kembali seperti apa yang terjadi di Eden. Bapak dikasih oleh Tuhan. Nah, ketika kita salah memahami konsep besar Alkitab kita, maka kita akan melihat parsial, kita akan bingung dalam Alkitab kita untuk melihat. Kita akan kehilangan arah dan tujuan dari Alkitab itu sendiri. Saya tidak alergi dengan doktrin-doktrin yang kuat, dengan yang sifatnya parsial. Ada gereja yang kuat dalam bidang penginjilan, ada gereja yang kuat dalam bidang ini, dan saya tidak alergi. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, umat Tuhan itu harus diajarkan secara komprehensif, menyeluruh tentang kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena Allah mau bahwa setiap kita ini hidup di bumi menggambarkan kehidupan di surga.
Jadi kalau cuma kuat di misi saja, sementara dalam kehidupan sehari-hari tidak cukup kuat tentang kebenaran firman Tuhan, maka akan salah melangkah. Ketika masuk dunia kerja akan salah melangkah, tidak memiliki keputusan yang kuat, tidak memiliki pemahaman tentang dunia bisnis yang benar. Maka saya sarankan bahwa Allah mengirim kita ke bumi ini sebagai duta-duta besar kerajaannya untuk mencerminkan di segala aspek kehidupan kita karakter surgawi itu. Jangan hanya cuma terfokus pada bidang tertentu. Enggak. Jemaat ini harus dibangun pada keseluruhannya. Kalau mau bisnis, bagaimana standar kebenaran firman Allah berkata? Prinsip-prinsip bisnis bagaimana? Kalau mau mengajar anak, bagaimana prinsip Alkitab tentang mengajar anak? Membangun keluarga, bagaimana bicara itu Alkitab? Harus benar-benar digali, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena memang kita dituntut oleh Tuhan serupa segambar dengan putra tunggal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya juga begini. Jadi pemikiran bagi Bapak Ibu, ketika berbicara tentang firman Tuhan, hari-hari ini begitu perang Rusia begitu ramai, orang sudah mulai mengkorelasikan antara kedatangan Tuhan yang begitu dekat. Bagi saya, Bapak Ibu, ini pendapat saya pribadi, terserah Bapak Ibu tidak setuju. Bagi saya nggak penting kapan Tuhan Yesus datang. Yang terpenting bagi saya adalah apakah saya hidup seturut firman Tuhan dan melakukan kehendak Bapa. Bukankah kita berkata bukan bahwa semua orang yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi siapa katanya? Yang mendatangkan akhir zaman? Apa kata firman Tuhan? Yang melakukan kehendak di dunia bisnis melakukan kehendak Bapa, mau nggak? Di pernikahan melakukan kehendak Bapa, mau nggak? Kalau di semua aspek kehidupan kita melakukan kehendak Bapa, pada waktu dia datang kelak nggak? Halo? Maka yang terpenting bukan kapan Yesus datang. Yang terpenting adalah apakah saudara dan saya melakukan kehendak Bapa. Itu yang terpenting. Maka dari itu pengajaran dalam gereja harusnya menyeluruh supaya apa? Ketika jemaat terjun ke dunia bisnis, dia akan hidup seturut kehendak Allah, melakukan prinsip Allah. Ketika masuk dalam keluarga sosial dan lain sebagainya, mereka akan bekerja dan seturut dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Maka pada waktu Yesus datang, ketika kita didapati tidak bercacat, bercela, melakukan kehendak Bapa, pada waktu itu kita akan diangkat. Maka bagi saya nggak penting kapan Yesus datang, tapi yang terpenting bagi saya, apakah saya hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita kehilangan konsep agenda kerajaan Allah, maka kita menggunakan sesuatu yang salah untuk menyelesaikan persoalan hidup. Sudah saya jelas dengan ke belakang. Ketika kita salah memahami peta kerajaan surga, ketika kita salah mengenali agenda kerajaan surga, maka pada waktu itu kita akan menggunakan apa yang ada pada kita, kemampuan kita, kehebatan kita, keluar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat 2 Tawarik pasal 15 ayat 3 sampai 6. 2 Tawarik pasal 15 ayat 3 sampai 6. Saya akan membacakannya secara cepat. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak ada orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, orang karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini jelas dikatakan bahwa ada 3 penyebab persoalan besar yang terjadi di dalam bangsa Israel. Dan ketika hari ini saudara dan saya ada dalam masalah yang besar, jangan-jangan ketika persoalan ini sedang ada dan melanda hidup kita. Latar belakang persoalan yang ada di dalam kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 3 sampai dengan 6 ini menjadi latar belakang masalah saudara dan saya. Alkitab secara jelas mengatakan bahwa di situ terjadi kekacauan yang besar di mana ada orang pergi lalu lalang, tidak akan pulang dengan selamat. Kalau hari ini saudara dan saya bisa berangkat ke gereja pulang balik dengan selamat, artinya bahwa masalahmu tidak sebesar apa yang terjadi di Israel. Kalau Bapak Ibu bisa belanja ke pasar, bisa belanja ke supermarket, minimarket, berangkat dengan selamat, pulang juga dengan selamat, artinya masalahmu tidak sebesar masalah yang dihadapi oleh Israel. Kenapa? Karena Israel menghadapi satu masalah, orang pergi tapi pulang tidak selamat.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian di situ dikatakan secara jelas bahwa bangsa bangkit melawan bangsa, bangsa menghancurkan bangsa. Artinya bahwa ada masalah internasional yang sedang terjadi di antara bangsa-bangsa. Ketika bangsa-bangsa mengalami masalah, maka ada masalah di dalam nasional. Bapak Ibu coba lihat di ayat situ dikatakan bahwa kota menghancurkan kota, daerah menghancurkan daerah. Artinya misalkan kalau di daerah A di Indonesia menghancurkan daerah B di Indonesia, kota A menghancurkan kota B, artinya sedang terjadi masalah nasional. Ketika masalah nasional terjadi, maka saya yakin bahwa di dalam keluarga-keluarga akan ada masalah. Ketika keluarga-keluarga ada masalah, maka saya yakin pribadi-pribadi ada masalah. Masalah bangsa bisa ditelusuri dari mana? Dari masyarakatnya. Masalah masyarakat bisa ditelusuri dari mana? Dari keluarganya. Masalah keluarga bisa ditelusuri dari mana? Dari pribadinya. Artinya ketika keluarga hancur, masyarakat hancur, bangsa hancur. Israel sedang menghadapi satu masalah besar. Tidak hanya berbicara nasional, tidak hanya berbicara tentang kota, tapi dia berbicara tentang internasional juga. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu bisa melihat bangsa-bangsa yang kuat, bisa ditelusuri dari keluarga-keluarganya. Kenapa? Pasti keluarganya kuat. Kalau bangsanya hancur, runtuh hari-hari ini, maka bisa ditelusuri pasti keluarganya hancur. Israel mengalami hal yang sama. Di situ dikatakan di pasal 15 tadi, ayat yang ketiga berkata bahwa lama sekali Israel hidup tanpa satu Allah yang benar, 2 tanpa ajaran dari imam, 3 tanpa hukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita breakdown satu persatu. Bangsa Israel dikatakan di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 3, di situ dikatakan bahwa lama sekali Israel itu tanpa Allah yang benar. Berarti Israel itu hidup tanpa Allah yang benar. Sesungguhnya Israel hidup dengan Allah yang palsu. Benar nggak logikanya? Israel dikatakan bahwa mereka hidup tanpa Allah yang benar. Berarti Israel hidup dengan Allah yang palsu. Alkitab tidak pernah berkata bahwa orang-orang Israel itu tanpa agama. Alkitab tidak pernah berkata bahwa Israel itu hidup dengan ateisme. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Israel itu tanpa ibadah. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa bait Allah itu diruntuhkan. Tidak. Di situ dikatakan bahwa Alkitab tidak pernah mencatat bahwa tidak ada program agamawi di situ. Ada nggak? Nggak ada di situ. Kemudian mereka melakukan segala sesuatu tanpa Allah yang benar. Israel sendiri telah lama kehilangan Allah yang benar. Kenapa? Karena Israel sendiri tidak pernah mau mengikuti Allah yang besar, yang memiliki agenda yang besar. Mereka menginginkan Allah yang mau dikontrol oleh diri mereka. Israel mau menjadikan Allah itu seperti boneka, kapan dia perlu dia datang, kapan Allahnya bisa diaturlah segala sesuatunya. Israel tidak mau menggenapi rencana Allah. Israel tidak mau mengikuti agenda kerajaan surga. Israel mau kerajaan tapi tanpa raja. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sadarlah, kalau hari ini engkau suka atur-atur Tuhan dan Tuhan mau ikut dengan seperti yang kau mau, saya jamin bahwa yang Anda sembah itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena logikanya Allah yang besar itu tidak akan pernah bisa diatur oleh manusia ciptaannya. Kalau hari ini engkau sedang menyembah Allah atau ilah, tapi bisa diatur, saya jamin itu bukan Allah. Alkitab berkata bahwa tahtaku itu, langit itu adalah tahtaku dan bumi itu adalah pijakan kakiku. Manusia itu seperti belalang di hadapanku. Kalau sedemikian besar Allah kita, masa Bapak Ibu akan mengatur dia? Kalau Bapak Ibu bisa mengatur Allah, maka yang menjadi bosnya bukan Allah, Anda adalah bosnya. Benar logikanya?
Di rumah tangga yang ngatur pembantu rumah tangga atau bapak ibu yang sebagai bosnya? Halo? Bapak ibu. Kalau sampai pembantu rumah tangga yang ngatur bapak ibu, berarti yang bosnya siapa? Pembantunya. Demikian juga dengan Allah. Kalau bapak ibu bisa mengatur Allah, berarti Anda adalah bosnya. Allah itu budaknya, pembantu bagi kita. Nah, bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai Allah yang besar, Dia tidak akan pernah menyesuaikan kemauannya. Dia tidak akan pernah menyesuaikan kehendaknya kepada kehendak kita. Kenapa? Karena kitalah yang harus mengikuti kehendak Allah. Kitalah yang harus meleburkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Jadi kalau bapak ibu berdoa hari ini suka perintah-perintah Tuhan, berarti kemungkinan Anda salah dalam berdoa. Doa itu adalah permintaan saya untuk meleburkan keinginan saya kepada keinginannya Dia. Yesus ngomong, kalau boleh cawan ini lalu dari padaku. Yesus perintah bapaknya enggak? Dia bilang, kalau boleh cawan ini lalu dari. Di akhir kalimatnya dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi dengan kata lainnya, biarkanlah saya meminta kepadamu, tetapi aku mau meleburkan keinginanmu pada kehendakmu. Doa bukan memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita, tapi karena kita mau meleburkan kehendak kita kepada kehendak Dia. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini apakah kita sedang hidup dalam penyembahan yang kepada bukan Allah yang benar? Budaya kita hari ini sama. Kita menginginkan Allah yang bisa dikontrol dalam hidup ini. Karena kita ingin praktis, ingin mudah dalam hidup kita. Dan kita mau Allah itu dikontrol. Tuhan, doanya bentar aja ya Tuhan ya. Baca firman-Nya bentar aja ya Tuhan ya. Saya sedang sibuk nih, banyak tugas nih. Tuhan, ini lagi ada janji sama klien Tuhan. Bentar aja ya. Kita yang suka atur tuh. Kemudian yang kedua, mengapa Israel dalam masalah yang begitu besar? Yang kedua adalah berbicara tentang tanpa ajaran dari para imam. Kalau Alkitab berkata bahwa tidak ada ajaran dari para imam, itu menunjukkan di Israel ada imam atau tidak? Ya. Kalau Alkitab kita berkata bahwa Israel telah lama hidup tanpa ajaran dari para imam, itu menunjukkan di Israel ada imam atau tidak? Siapa yang bilang tidak angkat tangan? Siapa yang bilang ada angkat tangan? Ternyata Anda tidak pede. Karena kedua belah pihak tidak ada yang angkat tangan. Kalau di situ dikatakan bahwa ajarannya tidak ada, berarti imamnya ada. Kalau imam ada tetapi tidak melakukan pengajaran, berarti kemungkinan imam-imamnya berdiam diri atau mengajarkan sesuatu yang salah. Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa di Israel itu tidak ada imam. Tetapi yang dia catat tidak ada ajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Israel itu ada imam, tetapi tidak melakukan pengajaran yang benar. Israel menderita dalam kesesakan yang begitu besar karena tidak ada pemimpin-pemimpin spiritual yang mengajarkan kebenaran. Hari ini juga banyak kok kejadian-kejadian di gereja. Kalau di YouTube Bapak Ibu bisa lihat bagaimana seorang hamba Tuhan berkhotbah benar-benar tanpa firman Tuhan dan tanpa pernah membaca Alkitab. Jadi apa yang disampaikan seperti motivasi saja untuk menyemangati, ayo menindangguhkan jemaat. Ada hamba-hamba Tuhan yang ingin populer dalam karirnya sebagai seorang hamba Tuhan, sehingga kemudian aborsi, homoseksualitas tidak pernah diubah di sini dalam gereja. Karena apa? Karena takut tidak populer, jemaatnya tidak mau dengar khotbah. Saya mau beritahu bahwa kita dipanggil oleh Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan bukan untuk menjadi populer. Populer itu bonus, tetapi tidak tujuan kita. Sebuah perahu dibuat, diciptakan bukan untuk tertambat terikat di
di tepi lautan atau di tepi sungai. Tapi perahu itu dibuat untuk mengantarkan manusia ke seberang. Kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Engkau aman ada di berdiam diri tenang-tenang aja di tepi pantai, di tepi sungai. Tapi bukan itu tujuan Anda diciptakan. Engkau harus mengantarkan jiwa-jiwa yang tersesat itu kepada daerah, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau hari ini hamba-hamba Tuhan mau populer, lebih baik berhenti jadi hamba-hamba Tuhan, jadi politisi aja. Kenapa? Karena Anda perlu populer. Kalau pemilu tidak populer, kita tidak bersuara dan nggak bakal menang dalam pemilu. Tapi hamba Tuhan ditetapkan oleh Tuhan untuk mengantarkan jiwa-jiwa yang tersesat kepada kebenaran, kepada penerimaan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak aman memang sebagai seorang hamba Tuhan memberitakan kebenaran. Ada resiko-resiko yang harus ditanggung. Tetapi itulah memang tujuan kita diciptakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seandainya gereja berubah menjadi hanya motivasi belaka, tempat untuk makan dan minum, bersukaria tanpa tujuan yang jelas, maka gereja berubah menjadi klub-klub sosial, tempat kita berkerumun bersama, tempat kita berbagi pengalaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir kita lihat di pasal tadi ayat 3 tadi, bahwa Israel telah lama tanpa hukum. Wajar bagi saya, kenapa Israel tanpa hukum? Kenapa? Karena satu, tidak ada ajaran yang benar dari para imam. Ketika para imam tidak mengajarkan tentang kebenaran, maka Israel tidak akan paham siapa Allah yang benar. Ketika Allah yang benar tidak diketahui oleh dia dan firman-Nya tidak dikuasai oleh Israel, maka pada waktu itu dia tidak mengenal hukum kekal itu. Maka dia tidak akan pernah mengenal konstitusi kerajaan surga itu seperti apa, standar hidup kerajaan surga itu seperti apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang Israel sekian lama tidak diajarkan kebenaran firman Tuhan, maka dia tidak paham kebenaran itu sendiri. Apa yang terjadi kemudian adalah setiap individu akan membangun kebenarannya. Benar bagi saya, benar bagi saya, benar bagi saya. Semua sentralnya adalah saya. Kebenaran itu akan diukur dari saya. Gitu. Kalau engkau tidak sepaham dengan aku, engkau adalah lawanku. Lalu kemudian ketika semua orang punya kebenarannya sendiri-sendiri, setiap orang punya kebenaran, akan terjadi gesekan. Pasti akan terjadi gesekan. Orang di awal-awal mungkin akan bisa kebenaranmu ya kebenaranmu, kebenaranku ya kebenaranku. Jadi kebenaranmu jangan kamu gunakan untuk menghakimi aku, untuk menegur aku, karena kamu punya kebenaran sendiri, aku punya kebenaran sendiri. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Hanya akan ada kebenaran yang disesuaikan. Supaya tidak bersinggungan maka harus disesuaikan, disepakati bersama. Itu kebenaran yang disesuaikan. Dan itu terjadi di Israel. Jadi ketika Israel tanpa hukum, maka semuanya akan berjalan dengan kebenarannya sendiri-sendiri. Dengan kata lain bahwa ketika Israel menyembah berhala, bukan Allah yang benar, Allah yang benar ini disingkirkan, dikeluarkan dari Israel, dikeluarkan dari pribadi-pribadi, dikeluarkan dari keluarga-keluarga, dikeluarkan dari komunitas, dikeluarkan dari masyarakat. Ketika Allah yang benar itu dikeluarkan dari kehidupan Israel, dari setiap aspek kehidupan Israel, maka pada waktu itu kebenaran itu sendiri akan pergi. Ketika Allah diusir dari kehidupan, maka kebenaran absolutnya akan pergi. Maka kebenaran absolut itu tidak akan lagi menguasai Israel. Dan mereka akan membangun kebenaran yang relatif. Artinya benar menurutmu, belum tentu benar menurut saya. Maka apa yang terjadi kemudian? Ketika Allah diusir dengan cara mengajarkan sesuatu yang salah, maka kemudian Allah menarik dirinya, supremasi hukumnya akan ditarik dari kehidupan Israel. Ketika supremasi hukum Israel, supremasi hukum Allah ini ditarik dari Israel, maka pada waktu itu terjadi kemerosotan karakter, kemerosotan budaya dan lain sebagainya. Maka pada waktu itu, di situ dikatakan di ayat 6, jelas dikatakan bahwa lalu Allah, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Jadi ketika Allah diusir dari Israel, ketika Allah diusir dari keluarga, ketika Allah diusir dari pribadimu, Allah sendiri yang akan menjadi sumber masalahmu.
Lihat di situ. Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu. Tidak. Tapi ada dua konsep utama yang kita bisa pelajari dari pasal tadi ayat 6 ini. Yang pertama, bahwa Allah tidak turun dari tahtanya untuk mengacaukan hidupmu. Kalau Tuhan sampai turun dari tahtanya dan kacaukan hidup kita, habis kita semua. Tetapi berdasarkan kitab Ayub, ketika iblis sedang jalan-jalan dengan anak manusia katanya di situ kan, lalu dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan ngomong, Tuhan membanggakan Ayub. Dia berkata, lihat Ayub itu betapa salehnya dia mengiring aku. Oh iya, karena Tuhan kasih proteksi terhadap dia dan keluarganya, maka iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Tuhan berkata, oh kamu boleh cobain dia, tapi jangan nyawanya. Dia bilang gitu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Allah tidak pernah mengerjakan kekacauan itu dalam hidupmu. Tapi yang Allah lakukan adalah mengizinkan kuasa kegelapan untuk mengacaukan hidupmu. Artinya apa? Bahwa iblis tidak akan pernah bisa bekerja untuk mengacaukan hidup saudara dan saya tanpa seizin Tuhan, tanpa asesi ilahi dari tangan Allah. Tidak akan pernah. Selama proteksi dari Allah, perlindungan dari Allah ada padamu, iblis tidak akan bisa bekerja atas kamu, atas bisnismu, atas keluargamu, atas pribadimu, atas kesehatanmu. Selama proteksi itu ada dalam dirimu, iblis tidak pernah bisa bekerja. Kecuali tangan Tuhan itu langsung menuliskan asesi, parabnya jelas, baru iblis bisa bekerja. Konsep yang pertama dari ayat yang ke-6. Kemudian yang kedua, jika Allah mengizinkan masalah dalam hidupmu, maka uangmu tidak akan menjadi solusi. Ketika Allah menjadi sumber bagi masalahmu, kehebatanmu tidak akan pernah menjadi solusi. Kolega-kolegamu tidak akan pernah bisa menjadi solusi. Sebab ketika Allah menjadi sumber masalahnya, maka solusinya adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Jadi kalau hari ini hidupmu dikacaukan oleh Tuhan, lalu engkau buka buku pintar, buku populer, nyari nasihat orang pintar, Anda sedang salah. Sebab kalau Allah sumber masalahmu, maka solusinya adalah Allah sendiri. Apa yang terjadi di dunia nyata, sesungguhnya terjadi dulu di dalam dunia roh. Sebab apa? Tadi saya berkata di awal bahwa bumi ini adalah ekstensi atau perluasan dari kerajaan Allah. Berarti yang berkuasa bumi atau surga? Halo? Tadi saya berkata bahwa bumi ini adalah perluasan dari kerajaan Allah. Maka sesungguhnya yang berkuasa itu surga atau bumi? Surga. Makanya Yesus berkata bahwa apa yang terjadi di surga terjadi di... Benar gak Firman berkata begitu? Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di sini seperti di sana. Berarti di sana sudah terjadi dulu apa belum? Sudah terjadi. Dengan kata lain bahwa Allah nyata ini diperintah oleh alam roh. Apa yang terjadi di dunia nyata terjadi dulu di dunia roh. Bapak Ibu baca coba baik-baik ketika proses kebangkitannya Lazarus. Yesus ngomong, Maria dan Martha berkata, adikku udah mati nih, udah sekian. Perhatikan doanya Yesus baik-baik. Doanya Yesus baik-baik, perhatikan dan cermati baik-baik. Dia ngomong gini, Bapak, bukankah kita udah bercakap-cakap? Ini bahasa saya ngomongnya. Bukankah kita sudah bercakap-cakap bahwa si Lazarus ini tidak mati, tetapi melalui ini semua anak Allah akan dipermuliakan. Dengan kata lain bahwa Yesus sudah ngomong dulu dengan Bapaknya, berdiskusi dengan Bapaknya, bahwa Lazarus ini tidak mati, tetapi melalui kejadian yang terjadi anak Allah dipermuliakan. Itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi di dunia nyata sudah terjadi terlebih dahulu di dunia roh. Maka penting bagi kita untuk memahami, kalau mau apa yang terjadi di surga terjadi di kerobokan, pastikan engkau terhubung dengan surga. Kalau engkau mau hidupmu diberkati oleh Tuhan, pastikan hidupmu terhubung dengan surga. Selama engkau tidak terhubung dengan surga, maka apa yang terjadi di surga tidak akan pernah terjadi di hidupmu.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang mau terhubung dengan surga mulai hari ini, maka saya jamin apa yang terjadi di surga akan terjadi di hidup. Apa yang terjadi di surga terjadi dalam komunikasi di tengah-tengah bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat yang terakhir. Kalau kita udah tahu bahwa hidup kita ini penuh masalah oleh karena dikacaukan oleh Tuhan, maka ada solusi. Di situ jelas dikatakan di ayat yang ketiga kalau tidak salah tadi, lalu bangsa Israel itu berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Hanya ada satu solusi untuk saudara dan saya. Engkau harus kembali kepada Allah yang benar. Mari kita cermati Roma pasal 1 ayat 24, 26 dan 28. Di situ dikatakan secara jelas bahwa di ayat 24 dikatakan karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Di ayat 26 dikatakan karena Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Dan kemudian di ayat 28 dikatakan bahwa karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini engkau bersikeras melawan dari agenda Tuhan, engkau tidak mau turun pada kehendak agenda Tuhan, Allah akan menyerahkan engkau kepada keinginanmu, dan Dia izinkan itu. Kalau engkau hari ini melakukan bisnis dengan cara tipu-tipu, itu kehendak hatimu, dan ketika engkau mengeraskan hati, Allah akan izinkan itu kamu lakukan. Ketika engkau lebih memilih prinsip-prinsip dunia daripada prinsip-prinsip kerajaan Allah untuk mendidik anak-anakmu, Allah akan izinkan itu. Ketika kemudian Allah itu menyerahkan, ini loh, tak serahkan ya. Maka ketika itu diserahkan, antara itu dengan ini ada jarak. Setuju? Betul ya? Artinya ketika Allah menyerahkan engkau pada keinginanmu, menyerahkan kepada hawa nafsumu, menyerahkan engkau kepada apa yang engkau kehendaki, maka antara engkau dengan Allah ada jarak. Ketika antara engkau dengan Allah ada jarak, maka pada waktu itu tidak ada proteksi dalam dirimu. Ketika proteksi dari Allah tidak ada dalam dirimu, maka pada waktu itu engkau sangat rentan untuk dicobai oleh si jahat. Ada resiko yang harus dibayar ketika engkau jauh dari Tuhan. Ada resiko yang harus engkau bayar ketika proteksimu hilang. Kalau hari ini engkau jauh dari Tuhan karena engkau mengusir Tuhan dari hidupmu, dari keluargamu, dari pribadimu, dari komunitasmu, artinya bahwa engkau kehilangan harapan. Karena harapan itu akan pergi dari dirimu. Begitu engkau usir Allah yang benar, harapan itu akan pergi bersama-sama dengan Allah. Berarti bahwa ketika engkau meniadakan Allah dalam dirimu, engkau kehilangan harapan. Kalau hari ini, meskipun dalam susah sukamu, engkau masih berjalan bersama dengan Allah, engkau masih menggandeng tangan Allah, itu artinya engkau sedang berjalan dengan harapan. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Ketika kemudian Allah menyerahkan engkau dalam berbagai-bagai persoalan, Allah akan membiarkan engkau terus di situ. Sampai kapan? Sampai seperti Israel dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 3. Israel itu menyadari kesalahannya, kemudian dia berbalik kepada Allah yang benar. Jadi di sini kunci kekristenan, konsep masalah dalam Kristen itu di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Ada orang yang kemudian merasa rumah tangganya hancur, berantakan, tidak karu-karuan. Lama banget masalah ini nggak kelar-kelar, nggak habis-habis gitu. Mau lama atau pendeknya masalah itu terjadi dalam hidupmu tergantung dari keputusanmu. Saya ulangi, lamanya masalah dalam hidup ini tergantung dari keputusanmu. Selama engkau mengeraskan hati ketika engkau dibentuk dengan dari salahmu ada masalah, kemudian dari masalah itu terus Tuhan izinkan masalah terus terjadi, tapi engkau tidak pernah berbalik kepada Dia, engkau tidak mau karaktermu terbentuk seperti putra tunggalnya, maka selama itu pula masalah itu akan tetap ada. Karena masalah Tuhan ciptakan untuk membentuk karaktermu menjadi seperti Kristus. Selama karaktermu tidak terbentuk seperti Kristus, seperti yang Dia mau, maka selama itu pula masalahmu tidak akan lepas.
Tapi ada orang yang punya masalah 10 hari selesai. Kenapa? Karena dengan 10 hari sudah cukup teguran bagi dia untuk kembali kepada rancangan Allah, untuk menjadi seperti putra tunggal. Cepat atau lambatnya masalah selesai tergantung dari keputusannya. Selama engkau bertahan keras hati, keras kepala, engkau akan terus dibiarkan, terus turun. Bisnismu bangkrut, tambah semua usaha engkau lakukan. Karena apa? Karena dalam dunia bisnis yang engkau lakukan, engkau tipu-tipu. Engkau tidak mencerminkan bisnis kerajaan surga. Maka Tuhan izinkan bisnis itu hancur. Sampai benar-benar engkau paham bisnis kerajaan surga yang sesungguhnya itu seperti apa. Prinsip-prinsip dasarnya seperti apa. Karena Bapa mau dalam dunia bisnismu dia dipermuliakan. Karena Bapa mau tidak hanya di gereja saja yang dipenuhi oleh kemuliaan surga, di dunia kerja dipenuhi kemuliaan surga, di keluarga dipenuhi kemuliaan surga, di dalam hubungan masyarakat dipenuhi kemuliaan surga. Maka ketika bisnismu hancur, jangan-jangan kau sedang salah konsep. Kau sedang menginginkan pengagungan terhadap dirimu daripada mengagungkan Dia, daripada menggenapi seluruh rancangan. Bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, lama tidaknya masalah tergantung dari saudara dan saya. Kalau hari ini kau punya masalah, sakit, Allah menginginkan kau menjadi orang yang sabar. Allah menginginkan kau menjadi orang yang introspeksi terus dalam dirimu, menjadi lemah lembut. Tuhan izinkan duri dalam dagingmu. Tapi dengan masalah itu engkau tambah marah, banting ini, banting itu, engkau maki-maki saudara sekelilingmu tambah parah. Artinya tujuan ilahi itu belum tercapai dalam dirimu. Selama tujuan ilahi itu tidak tercapai dalam dirimu, sakitmu nggak bakalan sembuh. Tapi kalau dengan sakit itu engkau berubah menjadi lembut, penuh kasih, menyadari bahwa aku hanya tergantung kepada Dia dan sepenuhnya hidupku hanya karena Dia dan mengandalkan Dia. Ketika yang Allah mau itu sudah terbentuk di dalam dirimu, maka pada waktu itu sakit bukan sembuh. Setuju? Selama engkau tidak mengikuti program kerja Allah, agenda kerajaan Allah, engkau akan dikuatnya semakin turun dan semakin turun. Maka sadari hari ini, kalau hari ini kau ada dalam masalah dan masalahmu tidak pernah selesai, jangan-jangan kau sedang lari dari Allah yang benar. Jangan-jangan kau sedang tidak hidup seturut aturan Tuhan, konstitusi kerajaan surga. Kau sedang mengandalkan kekuatanmu, hikmatmu, kehebatanmu. Maka hari ini ketika itu terjadi, segera bertobat seperti Israel bertobat, kembali kepada Dia. Siapa yang mau kembali kepada Tuhan? Terlalu pedas firman-Nya hari ini gitu. Angkat tangan dulu sampai gak sanggup gitu. Apa yang dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua.